Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Teman-teman, ketemu lagi di channel saya, Suaidi Bahtiar. Hari ini saya mau menjawab atau ingin mempublish tanya jawab saya di telepon beberapa hari yang lalu. Telepon ini agak luar biasa karena biasanya saya jarang menerima telepon, saya selalu hanya menerima chatting di WA, tetapi nggak tahu kenapa tiba-tiba kemarin itu ada yang nanya dan minta telepon, dan nggak tahu kenapa kok saya mau aja. Salah seorang subscriber saya yang ada di Probolinggo, Jawa Timur. Intinya kita lagi tanya jawab panjang banget dan pembicaraan kita stuck di pertanyaan parfum ini. Saya nggak mau sebut parfumnya ya, atau begini pertanyaannya, parfum yang berjudul A ini tahannya berapa jam? Kemudian pertanyaan kedua, parfum A ini daya jangkaunya berapa jauh? Dan terus saya nggak tahu kenapa teman saya ini terus ngejar saya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang judulnya seperti itu. Mungkin karena dia excited, penasaran, dan memang saya merasa banyak orang ingin mendapatkan parfum terbaik sehingga pertanyaan itu selalu muncul. Parfum ini bertahan berapa lama, berapa jam, berapa hari? Atau pertanyaan parfum ini daya jangkaunya berapa jauh, berapa meter? Dan di ujung diskusi panjang saya, diskusi hangat saya itu, saya mengatakan, Pak, saya ini ketika review di YouTube, ini jujur-jujuran aja ya, saya review di YouTube, sebenarnya ketika saya menjelaskan parfum ini daya jangkaunya berapa meter dan ini bertahannya berapa jam, itu pada umumnya saya hanya ngira-ngira. Karena terus terang teman-teman, untuk menjawab pertanyaan itu sulit. Gimana kita bisa tahu bagaimana daya jangkau parfum? Kalau kita pakai parfum, apa kita terus membuat teman kita memeteri? Kamu jauh dari saya 2 meter, kamu jauh dari saya 3 meter, nanti hasilnya bagaimana? Setengah kilo misalnya. Tercium apa enggak? Kan nggak bisa begitu. Kita sulit membuktikannya, dan kualitas penciuman orang juga beda-beda. Orang tertentu misalnya jalan 5 meter bisa mencium parfum kita, tapi teman kita yang penciumannya nggak tajam, duduk dekat kita pun nggak paham kita pakai apa. Kemudian yang kedua, kalau ditanya ini bertahan berapa lama, gimana kita membuktikan itu berapa lama? Apakah kita kemudian ngejami sekarang pakai terus nanti bagaimana? Ini kan juga tergantung banyak hal, suasana desanya, kotanya. Kalau kita tinggal di daerah panas maka cepat habis. Kalau kita tinggal di daerah dingin lama bertahan. Kemudian jenis kulit, berapa mili kita pakainya, bagaimana penggunaan kita, itu semuanya sangat relatif. Saya selalu mengatakan, Mas, bagi saya, ini saya sampaikan juga sebagai point of view dari video ini adalah, yang paling penting menurut saya adalah kamu suka enggak sama parfumnya itu. Yang paling penting itu. Bukan daya jangkaunya. Bukan bertahan berapa lamanya. Karena bertahan berapa lama tinggal kita nambahi. Kalau kita pakai parfum A, yang penting kan kita suka. Parfum A kita suka. Taruhlah misalnya Amir Al Oud kita suka. Ya sudah pakai aja. Mood kita oke. Kita senang makainya, orang di sekitar kita suka, istri kita suka, teman kita suka, anak-anak kita suka, saudara kita suka. Semuanya menikmati parfum ini dan menganggap kita wangi dengan parfum itu. Artinya sudah nggak ada masalah. Bertahan berapa lama pun nggak ada masalah. Misal, terus parfum ini cuma bertahan 2 jam. Ya sudah 2 jam dioles lagi, nggak ada masalah. Gampang banget solusinya. Oh ternyata ini hanya jarak jangkaunya cuma setengah meter misalnya. Ya tambah lagi aja parfumnya. Tambah banyak olesnya. Jadi saya mengajak teman-teman untuk jangan bingung tentang daya jangkau parfum, jangan bingung tentang bertahan berapa lama, tetapi paling penting adalah kamu suka enggak dengan parfum ini. Itu paling penting. Karena khawatirnya nanti kita bingung masalah itu, parfum yang kita pakai hanya nggak kita suka. Itu bahaya banget. Kita pakai parfum yang kita nggak suka, baunya kita sendiri nggak suka. Loh, kita pakai parfum tapi kita sendiri nggak suka baunya. Itu menurut saya bahaya banget. Mood kamu jadi buruk, kamu sendiri nggak pede, kamu nggak nyaman. Dan pasti kalau gitu nggak nyaman, kamu pergaulan juga nggak nyaman. Kamu dekat sama temenmu, kamu nggak pede. Kamu mimpin rapat misalnya nggak pede. Kamu berdiri di depan umum, kamu nggak pede. Kamu di tempat umum, di kereta, di bis, di tram, kamu nggak pede. Karena kamu nggak suka. Jadi bingunglah masalah kamu suka
parfum itu apa enggak baunya. Kalau sudah suka, sudah, yang lain nggak usah dipertimbangkan. Tetapi, nah ini sebagai penutup kayaknya ya, di atas semua itu tentu seperti yang disampaikan banyak ustadz, banyak ahli parfum, yang paling penting adalah parfumnya kalau bisa mencontoh Nabi, itu yang paling penting. Nah kalau sudah ngomong mencontoh Nabi, kita suka ndak suka, harum ndak harum, menurut kita ya, enak ndak enak, kalau sudah mencontoh Nabi sudah nggak usah komen. Itu sudah wilayahnya ibadah. Jadi berparfum dengan ibadah. Tetapi di tingkat orang biasa-biasa seperti saya ini, ya kita hanya berusaha yang suka dulu. Itu yang paling penting. Suka dulu sama parfumnya. Artinya dengan parfum yang kamu suka itu kamu akan terjaga moodnya, kamu nyaman, kamu bisa membahagiakan orang-orang di sekitarmu karena parfumnya enak. Tetapi nanti dalam proses perjalanannya, kira-kira kita harus nyari parfum yang disebut Nabi. Kalau disebut kasturi atau misik, ya kita berusaha nyari misik yang enak, yang asli misik, bukan asli Arab katanya ya. Karena asli Arab ya aslinya dari Arab, tapi misiknya asli apa enggak nggak tahu. Jadi cari, walaupun sulit dan harganya memang biasanya lebih mahal. Terima kasih teman-teman, selamat menjalani hari penuh kewangian. Mohon maaf saya harus cerita ini dengan di YouTube. Untuk teman yang kemarin telepon di Probolinggo, terima kasih sudah telepon. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.